Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Nama saya Muhammad Harun Al-Rashid. Halo, nama saya Muhammad Fatih Farhat dari Program Studi Sistem Logistik Angkatan 2024. Halo, nama saya Abi Rasyarisiku dari Program Studi Sistem Logistik Angkatan 2024. Halo, nama saya Ray Arcanaka, saya dari Program Studi Sistem Logistik Angkatan 2024. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan ngebahas tentang implementasi logistik berkelanjutan atau green logistik dengan isu berkelanjutan dan emisi. Jadi buat teman-teman ditonton terus videonya, jangan di skip karena banyak manfaat-manfaatnya di dalam video ini. Oke, enjoy this video, let's go. Nah, green logistik saat ini telah menjadi tren baru di dunia bisnis yang tidak hanya berkelanjutan dalam ekonomi, namun berkelanjutan juga dalam lingkungan. Seiring memburuknya ekologi di dunia akibat globalisasi dan industrialisasi, dengan meningkatnya suhu, emisi gas karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Namun, pengetahuan mengenai pemanfaatan green logistik di Indonesia saat ini masih kurang. Kurangnya sumber daya menjadi salah satu masalah negara kita dalam mengimplementasikan green logistik ini atau logistik ramah lingkungan. Selanjutnya adalah green logistik atau logistik ramah lingkungan adalah sebuah filosofi dan praktik strategis dalam dunia manajemen rantai pasok. Menurut Seroka Stolka tahun 2014, green logistik mengacu pada serangkaian teknik dan pendekatan manajemen rantai pasok yang berfokus pada 4 area utama untuk mengurangi dampak energi dan lingkungan dari distribusi barang. Yang pertama, penanganan material. Memastikan proses pemindahan dan penyemprotan material di gudang dilakukan seefisien dan sebersih mungkin. Kedua, pengelolaan limbah. Mengurangi, mendaur ulang, atau menggunakan kembali limbah yang dihasilkan sepanjang rantai pasok. Yang ketiga, pengemasan. Menggunakan bahan kemasan yang minimal, dapat didaur ulang atau biodegradable. Yang keempat, transportasi. Mengoptimalkan rute, menggunakan kendaraan rendah emisi, atau beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Konsep ini juga diperkuat oleh MAP 2021 yang mendefinisikan green logistik sebagai konsep yang secara fundamental menekan dan meminimalis dampak lingkungan dan memastikan penggunaan bahan baku ramah lingkungan sebanyak mungkin, dimulai dari proses awal produksi hingga produk tersebut sampai dan digunakan oleh pelanggan. Menariknya, meskipun baru populer belakangan ini, Sowada tahun 2020 menduga bahwa kesadaran akan logistik ramah lingkungan ini sebenarnya sudah dipraktikkan sejak tahun 1900-an. Seiring meningkatnya kesadaran global akan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena logistik dan manajemen rantai pasok adalah dua proses yang saling bergantung dan berkelanjutan, menurut Mosin dan kawan-kawan tahun 2022 menekan bahwa sangat penting bagi bisnis untuk mengintegrasikan green logistik secara penuh ke dalam seluruh operasi rantai pasok mereka, khususnya bagi perusahaan yang menyediakan layanan armada, entah armada pengiriman atau transportasi. Selanjutnya, tujuan inti green logistik. Tujuan utama dari green logistik jauh melampaui sekadar menghijaukan proses. Ini adalah upaya strategis untuk mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan harmonis antara efisiensi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Efisiensi ekonomi yaitu mempertahankan atau bahkan meningkatkan keuntungan melalui efisiensi operasional, misalnya penghematan bahan bakar, pengurangan limbah, dan optimalisasi gudang. Yang kedua, perlindungan lingkungan, meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi udara dan suara, serta melestarikan sumber daya alam. Dengan menerapkan teknik-teknik yang berfokus pada pengurangan dampak energi dan lingkungan pada penanganan material, pengelolaan limbah, pengemasan, dan transportasi, green logistik bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat sumber daya alam, dan yang terakhir meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, kalian udah dengar kan tujuan dari green logistik itu apa? Sekarang, mari kita bahas tentang manfaat dari green logistik. Manfaat logistik berkelanjutan nggak cuma dirasakan oleh perusahaan loh, tapi juga bisa dirasakan oleh konsumen dan masyarakat secara luas. Jaringan ini juga bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara dan air, serta juga sampah. Hal ini
akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua orang. Nah, untuk jangka panjangnya, manfaat dari green logistik ini berkelanjutan jauh lebih besar daripada biaya awal yang tinggi. Untuk perusahaan yang menerapkan praktik logistik berkelanjutan, bisa menikmati penghematan biaya yang cukup signifikan loh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan dari green logistik. Untuk poin pertama, tantangan logistik berkelanjutan dalam aspek lingkungan. 1. Kompleksitas pengukuran dampak lingkungan. Mengukur dampak lingkungan dari aktivitas logistik secara akurat dan komprehensif merupakan hal yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang terlibat, seperti jenis mode transportasi, jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Untuk yang kedua, biaya tinggi teknologi ramah lingkungan. Teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, panel surya, dan sistem daur ulang umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan teknologi tradisional. Yang ketiga, kurang infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang mendukung logistik berkelanjutan seperti stasiun, pengisian daya kendaraan listrik, depo baterai, dan pusat daur ulang masih belum tersedia secara luas nih di banyak negara. Yang keempat, tantangan dalam pengelolaan limbah. Aktivitas logistik menghasilkan berbagai jenis limbah seperti kemasan produk, palet, dan bahan berbahaya. Yang kelima, kesadaran dan edukasi yang rendah. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri logistik terhadap pentingnya logistik berkelanjutan masih tergolong rendah. Kurangnya edukasi dan pelatihan, tantangan praktik logistik berkelanjutan dapat menghambat adopsi praktik ini secara luas. Nah, untuk poin yang kedua, tantangan sosial dalam implementasi logistik berkelanjutan. Yang pertama, dampak terhadap pekerja logistik. Penerapan logistik berkelanjutan dapat menyebabkan perubahan dalam pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja logistik. Contohnya, otomatisasi dan digitalisasi dalam logistik berkelanjutan dapat menggantikan beberapa pekerja manual, sehingga berpotensi menyebabkan PHK bagi pekerja logistik tradisional. Yang kedua, dampak terhadap komunitas lokal. Pembangunan infrastruktur logistik berkelanjutan seperti jalan raya dan terminal dapat menyebabkan hilangnya habitat dan perpindahan penduduk. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap komunitas lokal, terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat miskin. Nah, untuk yang ketiga, kesulitan dalam memenuhi standar ketenaga kerjaan. Industri logistik seringkali memiliki reputasi sebagai industri dengan standar ketenaga kerjaan yang rendah, dengan gaji yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman. Nah, yang keempat, kurang kesadaran dan edukasi. Berkelanjutan dan dampak sosialnya masih tergolong rendah. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri logistik terhadap pentingnya logistik. Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang praktik logistik berkelanjutan dan dampak sosialnya dapat menghambat adopsi praktik ini secara luas loh. Nah, jadi itu guys, pembahasan green logistik. Kesimpulannya itu adalah, green logistik adalah sebuah keharusan untuk menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan kelestarian lingkungan di seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan, pengemasan, transportasi, hingga reverse logistik, dan mempunyai manfaat utama, mengurangi emisi dan polusi, penghematan biaya jangka panjang, dan meningkatkan citra perusahaan. Namun mempunyai tantangan yang besar, seperti biaya investasi teknologi yang tinggi, minimnya infrastruktur pendukung, dampak sosial, dan rendahnya kesadaran pengetahuan di Indonesia guys. Tapi mempunyai kunci implementasi nih, diperlukan kolaborasi sebuah pihak, pemerintah, perusahaan, masyarakat, untuk mewujudkan sistem logistik yang efisien dan ramah lingkungan. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari green logistik. Terima kasih and see you next time guys.